Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara jemaat GPDI Budi Mulia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Mari sebelum kita masuk melangkah di hari yang baru ini, kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu lah yang memungkinkan kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu, Tuhan mengurapi kami semua, supaya firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini firman Allah atau renungan firman Allah terambil dari kitab Mazmur Fatsalnya yang ke-37. Mazmur 37, kita akan baca satu ayat di situ, yaitu ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara bergembira, kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, bergembira artinya berbahagia, bersukacita, ya, senang hatinya, ada rasa bangga, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara bergembira, itu saudara-saudara sangat erat kaitannya dengan hati, ya, hati. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang pertama, ayat 1, kalau kita baca dari ayat 1, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, kalau kita membaca ayat 1, firman Allah katakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, dua hal ini yang ditekankan oleh pemazmur, karena memang dua faktor ini yang sering kali mempengaruhi atau membuat seseorang marah. Dan ketika orang itu sudah marah, saudara, saya percaya terlalu sukar, terlalu sulit untuk dia bergembira. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika orang itu marah, ya, kata-katanya, ya, ucapannya, raut wajahnya, ya, itu akan berubah menjadi tidak menyenangkan. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita berbicara bergembira, bersukacita, bersenang, itu sangat erat kaitannya dengan hati. Hati. Itu sebabnya saudara di dalam Amsal Fatsalnya yang keempat, kalau kita baca Amsal 4 ayatnya yang ke-23, situ jelas sekali saudara-saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dalam ayat 4 yang kita baca tadi, Mazmur, bergembiralah karena Tuhan. Jadi seorang percaya atau anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan, dia harus bergembira karena Tuhan. Bukan bergembira karena dunia. Ada ayat dikatakan, jangan kamu bergembira karena musuhmu mendapat musibah. Tetapi kita bergembira karena Tuhan. Kenapa kita bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah menebus kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah membebaskan kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah membenarkan kita. Kita bergembira karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kembali dalam pembacaan pokok tadi. Bagian yang terakhir, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi hati ini pusat. Hati ini adalah pusat emosi, pusat segala-galanya. Sebab itu dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Memang saudara, menjaga hati itu tidaklah gampang. Menjaga hati itu tidaklah mudah ketika kita mungkin saudara berada di dalam kamar, kita masih muda. Tapi ketika kita keluar, kita berpapasan dengan orang banyak, kita bersenggolan, kita mendengar kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Itu akan memancing kemarahan, memancing emosi, dan banyak lagi saudara-saudara hal yang bisa mempengaruhi hati kita. Sebab itu Soleman katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati adalah sumber. Hati itu adalah sumber. Jadi kalau sumber itu sudah tidak terjaga, maka saudara-saudara itu sangat berbahaya. Seperti air, mata air, sumber mata air. Ketika sumbernya sudah keruh, sumbernya sudah kotor, maka dengan sendirinya saudara-saudara, air yang mengalir itu dengan sendirinya akan kotor. Nah, saudara-saudara, akhir zaman kita harus menjaga hati. Kita harus menjaga hati dan kita harus bergembira. Karena ayat Amsal Soleman pasal 15 ayat 13, orang yang selalu bergembira, hati yang gembira, itu adalah merupakan sesuatu yang membuat orang itu awet muda. Awet muda, sebab hati dari orang yang selalu gembira, firman Allah katakan, wajahnya akan berseri-seri, wajahnya akan bersinar. Coba kita baca Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya katakan tadi, hati yang gembira akan membuat seseorang awet muda. Karena wajahnya selalu berseri, wajahnya selalu bersinar, tidak butek, tidak burem, tetapi selalu bersinar, selalu menyenangkan. Ketika saudara bisa menjaga hati, saudara punya hati selalu bergembira, orang pun bertemu dengan saudara senang, orang bertemu dengan saudara akan bahagia. Tapi kalau hati saudara sudah kecut, hati saudara sudah panas, hati saudara sudah penuh dengan kebencian, hati saudara sudah penuh dengan kemarahan, maka wajah saudara akan kelihatan, akan menyeramkan. Orang mungkin akan takut melihat saudara.
Tapi kalau hati yang selalu bergembira, firman Allah katakan mukanya akan berseri-seri ya, akan bercahaya, akan bersinar, menyenangkan katakanlah. Kemudian dalam Amsal 17 ayat 22, di situ dikatakan lebih jelas lagi saudara-saudara. Amsal 17 ayatnya yang ke-22 itu lebih jelas lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Di hati yang gembira, obat yang manjur. Saudara, ada banyak orang sakit ya karena hatinya penuh dengan kebencian, dendam, dengki. Hatinya tidak pernah bersuka cita. Ya, sebab itu kita harus menjaga hati kita supaya tetap bergembira. Bergembira karena Tuhan, bergembira karena kita punya janji-janji Tuhan, bergembira karena Tuhan sudah menebus, menyelamatkan kita, membenarkan kita. Dan di dalam ayat pokok yang kita baca tadi, ayat 4 bagian terakhir, maka Ia, huruf besar yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Dengan apa kita bisa menjaga hati kita? Tentu dengan firman Allah. Dengan firman Allah lah kita bisa menjaga hati kita. Kita selalu bisa mengontrol hati kita. Dan saudara-saudara, kita selalu bersuka cita. Saya percaya sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi segala situasi. Saudara-saudara, kita tetap menjaga hati kita supaya saudara-saudara, apapun yang kamu minta, firman Allah katakan Dia akan mengabulkan ya. Dia akan mengaruniakan kepada kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di hari yang baru ini. Bapa di sorga, terima kasih. Sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, seringkali tanpa kami sadar, hati kami ini panas, hati kami ini marah, hati kami ini cemburu, hati kami ini berprasangka buruk kepada orang lain. Dan Tuhan, sesungguhnya itu Tuhan tidak berkenan. Tapi pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami bisa menjaga hati kami. Kami tetap bergembira, bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas mereka, Tuhan berkati. Di toko, di kantor, di mana saja Tuhan Engkau berkati. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah Tuhan keselamatan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan berkati.